ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu majelis taklim Suraya dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Terlebih lagi ibu-ibu yang sudah menginjak usia 40 tahun. Karena salah satu doanya orang yang sudah menginjak 40 tahun adalah Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Jadi tugas pertama orang yang sudah sampai di usia 40 tahun itu bersyukur. Kalau usia 40 tahun masih banyak sambat, usia 40 tahun masih banyak ngeluh, berarti doa ini perlu diperbanyak. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya dan seterusnya wa ala walidayya dan seterusnya. Jadi harusnya usia 40 tahun itu sudah matang, sudah nggak ngeluh sekarang kiri, sudah nggak sambat tetangga kanan, ngeluhnya sama Allah, ya menjadikan sajadah menjadi tempat curhat terindah. Usia 40 itu harusnya sudah nggak ngeluh di sosmed. Ya, ini perintah Al-Quran, jadi bukan dari saya. Jadi harusnya kita udah banyak matang secara emosional, nggak gampang tersulut sumbu pendek. Ya, Al-Ahqaf 15 betul. Ya, itu dihafal doanya orang sudah 40 tahun. Lah kalau 40 tahun aja suruh bersyukur, apalagi di sini yang 60. Kalau 60 masih sambat tetangga kanan kiri, masih nulis di sosmed, ya kan? Nah, mungkin kematangan emosinya perlu dilatih lagi. Gitu ya Bu ya. Loh, tapi saya boleh nggak ngeluh sama psikolog? Boleh. Ya kan? Karena ada satu titik di mana kita memang butuh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. So, kalau Anda nggak ngerti, ya, jadi nggak semua ustadz itu ngerti psikologi. Misalnya Anda punya anak gifted, cerdas istimewa, nggak semua ustadz bisa paham, betul nggak? Karena itu ada ilmunya sendiri. Ya, IQ-nya 145 anak. Iya toh? Misalnya perlu ke orang yang lebih expert, lebih ahli. Kan kira-kira gitu ya. Jadi boleh. Gitu. Makanya jangan ngeluh kanan kiri nggak jelas gitu ya. Cari kira-kira orang yang tepat, Anda trust, Anda bisa percaya. Siapa ya kira-kira yang saya bisa curhat? Ya, kira-kira seperti itu. Saya mulai dari situ karena topik kita itu ada hubungannya sama itu. Ya, yaitu tentang apa? Tentang memaafkan. Memaafkan itu satu resep ya, yang menurut Stanford University di penelitian di project mereka tentang memaafkan itu resep terbaik untuk menjadi sehat dan bahagia. Ya, dan ternyata resep ini sudah diajarkan oleh Al-Quran, resep ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, resep ini sudah diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelum kita. Kira-kira gitu. Ya, untuk kesehatan fisik dan mental. Kesehatan mental itu penting nggak Bu? Penting. Bagi seorang istri penting. Bagi seorang ibu penting. Ya, bayangin ada seorang istri membakar suaminya. Bayangin, iya kan? Membakar loh Bu. Hidup-hidup.
diborgol, siram, bakar di Mojokerto. Ya, ada seorang suami menenggak racun ngajak istrinya sama anaknya di Sabtoronggo, Pakis. Jadi angka bunuh diri di Kabupaten Malang itu naik 52%. Itu statistik terbaru. Ya, makanya kemarin saya ngisi kajian tentang harapan itu. Orang itu bisa bertahan tanpa makanan, ya, itu bisa sampai 4 minggu. Orang bisa bertahan tanpa cairan, bisa bertahan 4 hari. Orang bisa bertahan tanpa oksigen, itu bisa bertahan 4 sampai 8 menit. Ya, tapi orang tanpa harapan itu hidupnya cuma bisa bertahan 4 detik kalau dia sudah ingin bunuh diri. Tinggal ambil pisau dapur, seret, selesai. Nggak sampai 4 detik. Betul? Ya. Cerap, jatuhkan diri di lantai 10, selesai. Nggak sampai 4 detik, tinggal melangkah aja. Nah, seperti itu. Dan rata-rata, nanti saya jelaskan, orang-orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, ya, itu rata-rata dia punya kendala mental. Betul ya Pak ya? Tidak selalu dia punya gangguan mental, bisa jadi dia punya masalah kesehatan mental. Jadi kalau di bidang psikologi atau psikiatri itu kita mengenal ada istilah ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kita semua rata-rata 85% itu punya masalah kejiwaan. Ada yang merasa nggak cocok sama suaminya, ada yang merasa nggak cocok sama mantunya, ada yang merasa sudah 25 tahun ini cinta suaminya sudah nggak ada lagi sama dia makin tua makin merasa nggak dicintai, ya kan? Dia punya masalah dengan dirinya, setiap ngaca dia merasa jelek, merasa nggak pantas, ya, dan seterusnya. Nah, itu ODMK. Apakah nanti akan jadi ODGJ, gangguan jiwa? Belum tentu. Banyak faktornya, faktor genetik pengaruh, faktor makanan pengaruh, faktor polusi udara. Sekarang yang lagi diteliti adalah faktor polusi ternyata sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Faktor kena sinar matahari atau enggak, faktor ngaji, spiritualitas, faktor baca Quran, faktor support system dengan keluarga, pengaruh banyak kalau pengaruh. Ya, nah, seperti itu. Saya memilih untuk semua ini ilmu Allah Subhanahu. Ya, makanya selalu dalam kajian saya itu saya berusaha combine gitu. Sama kayak dok, boleh nggak saya minum obat dokter atau minum herbal? Kalau saya boleh, justru begitu harusnya, nggak apa-apa. Nggak usah saling menjelekkan, betul kan? Ya, ustadz menjelekkan psikolog, herbalis menjelekkan dokter, dokter menjelekkan tukang jamu. Kalau saya selama itu bisa diteliti, betul? Bisa dikerjasamakan. Sekarang itu era kolaborasi. Bahkan Gojek aja kerjasama sama Tokopedia, bahkan Shopee aja kerjasama sama TikTok Shop. Ada yang suka Shopee nggak? Karena banyak sekarang ibu-ibu itu kalau nggak check out di Shopee itu cekot. Ya, maka dia suka apa? Check out. Seperti itu contohnya. Baik, saya mulai dari hadis Bukhari. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi wa yusa'alahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang mau dilapangkan rizkinya sama Allah Ta'ala, ini kayaknya kita semua mau ya, dilapangkan rizki. Tapi rizki itu tolong dicatat tidak hanya uang, kesehatan. Betul. Uang bisa beli tempat tidur, nggak bisa beli tidur. Setuju nggak? Banyak nggak orang rumahnya bagus, spring bed paling mahal, tetap insomnia, nggak bisa tidur. Ada kan orang itu? Justru saya itu unik Bu, saya itu kadang khotbah Jumat kan nggak ada tempat tidur di situ, itu pada tidur semua. Saking ayamnya mungkin ya, bapak-bapak itu ya. Jadi kalau ikut khotbah Jumat itu, innalhamdulillah itu sudah mulai ngantuk ya. Padahal nggak ada tempat tidur. Itu rizki tidur itu rizki, betul nggak? Uang bisa beli rumah, tapi nggak bisa beli bahagia di dalamnya. Betul Bu? Money can buy house but not home. Bahkan banyak orang yang anak-anak muda sekarang merasa bahwa kafe itu adalah second home. Ya, rumah
kedua buat mereka. Nah, mereka mungkin nggak menemukan suasana bahagia itu. Ya, ada yang mengatakan saya ini kehilangan father figure. Bapak saya ini terlalu sibuk, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang dipikir cuma uang. Ketika saya tanyakan, bapak ini loh ngobrol sama aku sebagai anaknya, kamu mau nggak makan? Bapak ini cari uang, gitu kan? Padahal yang dibutuhkan seorang anak not only about money, nggak cuma uang, kasih sayang, perhatian, main bersama. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, nah, itu rizki. Ini bahasanya panjang, tapi saya kasih contoh beberapa. Wa insya'allahu fi athari, kemudian mereka ingin untuk umurnya dipanjangkan. Ini perbedaan pendapat ya. Ada ulama yang mengatakan benar-benar umurnya itu dirubah sama Allah, dipanjangkan. Tapi ada juga yang mengatakan umurnya dibuat berkah. Gitu. Ya, jadi umurnya itu dibuat berkah. Setiap usia mereka itu, ibu-ibu semuanya, itu dibuat berkah. 24 jamnya itu betul-betul Masya Allah berkah gitu. Karena ada kan yang 24 jamnya itu HP. Ini enggak ya. Ngafalin Quran, kajian, ngelayanin suami, ngelayanin anak. Betul ya? Ngelayanin orang tua, murojaah. Ya, jangankan untuk ngerumpi, Bu. Iya kan? Untuk kadang-kadang ngerawat muka aja kadang-kadang. Waduh. Ya tapi itu perlu ya, Bu ya. Kalau apalagi suaminya visual, ya itu perlu apa namanya? Masker pengkoang, tomat, timun, kares, durian, pepaya ya. Mungkin perlu. Nah, kalau kita pingin umurnya itu dipanjangkan, ya dua pengertian itu, ini memang perbedaan pendapat. Maka kita harus menyambung silaturahmi. Kalau pendapatnya dokter gimana sih dua-duanya? Jadi yang dimaksud oleh hadis ini bisa jadi dipanjangkan usianya, apa dibuat berkah umurnya, dua-duanya dapat. Kenapa umur itu bisa panjang? Karena dari sisi sains, angka harapan hidup di sebuah negara itu berubah terus. Contoh misalnya di Singapura kalau nggak salah sekarang udah menginjak 80 tahun angka harapan hidup. Life expectancy years. Ya, Indonesia itu dulu banyak meninggal muda kan. Sekarang kalau nggak salah angka harapan hidup laki-laki dan wanita itu kalau nggak 69 71 sekitar itu angka harapan hidup. Jadi angka harapan hidup itu naik terus, Bu. Negara-negara maju itu angka harapan hidupnya naik terus. Sekarang tuh di UK, di Inggris itu banyak orang-orang elderly, sepuh, S3, sampun sansaya sepuh. Ya, itu yang masih hidup gitu. Ya, sehingga sekarang riset-riset kesehatan masyarakat di UK itu adalah banyak riset tentang orang-orang tua. Bagaimana orang tua itu nggak stres, bagaimana orang tua itu bisa tetap happy, betul? Bagaimana orang tua itu nggak pikunan. Ya, Bu ya? Seperti Asma binti Abu Bakar itu 100 tahun sama sekali nggak pikun. Makanya kata para ulama, salah satu yang dijaga Allah bagi orang yang menjaga Allah, ihfadillah yahfadka, itu dijaga kesehatan sampai tua. Asma binti Abu Bakar itu 100 tahun giginya nggak ada yang tanggal. Lah kita 45 wes ugla-ugla. Ya, insyaallah. Ya, luar biasa. Nah, ada kata kunci di sini, falyasil rahmah. Kita diminta menjaga apa? Atau menyambung apa? Saya waktu pertama kali baca hadis ini, waktu saya kuliah, saya nggak make sense. Buat saya tuh, sok sih kan gitu kan ya, nggak make sense. Sampai kemudian saya menemukan satu riset yang dilakukan oleh salah satu sekolah kedokteran terbaik di dunia, namanya Harvard Medical School, Fakultas Kedokteran apa? Di sini saya mulai make sense gitu. Saya mulai, ya, insyaallah. Makasih banyak Ibu ya.
Saya tak minum sebentar ya. Saya ngopi terus lupa minum air putih. Nah, sekolah kedokteran Harvard itu ternyata kemudian merilis satu penelitian mereka yang cukup panjang. Jadi mulai tahun 1938 itu baru dirilis ya antara tahun 2012 sampai kalau tidak salah ya. Dan itu masih terus berjalan sampai dengan hari ini. Riset ini intinya adalah awalnya Harvard itu pengen ini mencari apa sih hubungannya orang dengan sosial ekonomi berbeda gitu. Yang tinggal di daerah, maaf ya, daerah perkampungan misalnya di New York gitu ya, daerah yang apunten minus lah gitu ya, di satu kota besar. Sekarang sebutannya masyarakat miskin kota gitu. Sama orang-orang yang tinggal di daerah yang elit gitu. Itu awalnya begitu. Kira-kira ini nanti kalau diikuti bertahun-tahun, mana yang paling sehat? Mana yang parameter laboratoriumnya paling bagus? Mana yang usia harapan hidupnya paling panjang? Gitu. Awalnya gitu. Diikuti, terus diperluas lagi. Kayaknya ini perlu ditambah lagi variabel atau determinannya. Gitu. Masalah hubungan, masalah keluarga, semua diteliti, dilihat Bu. Yang terjadi pada orang-orang ini tidak hanya masalah sosial ekonominya, bukan. Tapi masalah relationship sama suami, sama keluarga, gitu semua di-assess, semua diukur. Nah, yang menarik adalah kesimpulan akhirnya dari semua variabel kemiskinan, ya, sosial ekonomi, ya, hubungan dengan tetangga dan seterusnya, hubungan dengan keluarga. Kesimpulan para ilmuwan itu mengatakan adalah variabel yang paling menentukan kesehatan seseorang itu adalah relationship, hubungan dia dengan orang lain. Ya, ketika Anda tidak bahagia di rumah, tidak bahagia di lingkungan, ya Anda terus merasa lonely. WHO sekarang sudah mengeluarkan satu warning, peringatan bahwa orang yang merasa kesepian itu sama dengan merokok 15 batang sehari. Ya. Orang yang merasa hampa hidupnya, yang dia berumah tangga tapi tangki emosinya kosong karena tidak bisa mendapatkan kasih sayang. Seorang anak yang dia dicukupi semuanya, dikasih HP termahal, dikasih rumah, dikasih PS, dikasih sepeda motor mahal, dikasih mobil, ruangan ber-AC, fitness di rumah, kolam renang, tapi dia nggak pernah terisi tangki emosi oleh ayah ibunya, maka dia sama dengan merokok 15 batang. Loneliness is dangerous as smoking 15 cigarettes a day. Bayangin. Makanya tiba-tiba ada orang nggak ada apa-apa, kanker stadium 4, betul? Tiba-tiba loh. Karena dia mungkin nggak bahagia. Lonely itu ada 3 macam. Yang pertama namanya emotional lonely. Ya, biasanya dia ini nggak, tangki emosinya kosong, bahasa cintanya nggak terpenuhi. Dia suka dipuji, nggak pernah dipuji, suka dipeluk, nggak pernah dipeluk, suka dikasih hadiah, nggak pernah dikasih hadiah, suka me time, nggak pernah me time. Lupa di dapur. Karena dia sesekali pengen diajak makan steak bareng, diajak ngopi bareng, diajak healing, sholat malam bareng, umroh bareng, mojok di Masjid Nabawi sambil makan kebab. Dulu waktu anak kecil-kecil dia berharap, oh nanti ketika anak-anak sudah kuliah, ini anak-anak sudah kuliah pancet. Emotional lonely. Yang kedua social lonely. Dia ikut majelis taklim tapi tetap kesepian. Lonely in crowd. Iya. Dia merasa bahwa gak ada yang memahami aku. Selalu aku yang judge. Mereka kan bukan Allah, mereka kan bukan Tuhan. Kenapa yang ngejudge aku? Ya kan?
setiap masuk dalam satu lingkungan seakan-akan semua orang membicarakan dia. Yang luar langsung Yang ketiga ini yang paling bahaya, namanya eksistensial. Dia merasa dunia ini bukan tempat yang bersahabat untuknya. Dia merasa takdir itu kejam. Dia merasa Tuhan tidak berpihak kepadanya. Dia merasa Allah telah meninggalkannya. Padahal Allah sudah mengatakan ma wadda'aka rabbuka ma wadda'aka rabbuka. Surat apa itu? Ya, nanti dibaca tuh tafsirnya, asbabun nuzulnya. Ya, kenapa kok sampai Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka? Ya, apa bu artinya bu? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Tuhanmu tidak meninggalkanmu atau membencimu dulu? Nah, coba bu dilihat bu, Tuhanmu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sudah ketemu bu? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pernah membencimu. Jadi ini jawaban bagi orang-orang yang mengalami eksistensial lonely, yang merasa Allah sudah meninggalkan aku. Allah mengatakan Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak pernah membencimu. Bu, kalau saya dokter punya pasien diabetes, dia gula darahnya ini baru periksa ini 450. Lah kok di ruang tunggu tiba-tiba dia lagi makan manis terus itu. Pak, sini Pak, jangan makan itu. Ya. Maksud saya itu sayang nggak sama pasien ini? Sayang. Supaya dia nggak koma di tempat praktek nanti. Karena orang kalau ketinggian gula darah itu bisa koma tuh. Ya, bisa koma karena terjadi dehidrasi intraseluler. Jadi air itu ditarik keluar dari sel, nanti orangnya itu bisa koma karena ketinggian gula darah. Terus dia ngomong dokter nggak usah gitu kan. Terus dia ngomong dokter gak enak, gak sayang baru pasien ini, dokter jahat. Jadi dia nggak tahu, betul nggak? Atau anda punya anak 2 tahun delok HP, betul nggak? Terus anda jangan ini, tantrum dia. Dia screen time-nya udah 3 jam lihat HP terus. Iya kan? Karena sayang kita, dia nangis. Itulah yang terjadi pada manusia. Dia nggak tahu Allah lebih. Jadi, alhamdulillah ya. Rupanya ilmu pengetahuan modern itu sekarang makin lama itu makin menjawab apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam hadis. Makin lama itu makin ketemu di tengah, betul nggak? Dulu kan kita nggak make sense kan? Kok bisa? Silaturahim untuk memanjangkan umur, betul nggak? Ya apa caranya? Itu sains yang menjawab. Karena ternyata hubungan yang kesepian sama dengan merokok itu ada sesuatu dari. Kok bisa para ilmuwan itu tahu? Karena ada parameter laboratoriumnya. Kita bisa cek orang merokok itu yang naik apa aja parameternya. Orang yang kesepian parameternya sama. Itu kita bisa samain itu. Bisa cek. Ya, bahkan genetikanya itu bisa berubah. Orang kesepian, orang sakit hati bertahun-tahun. Ya, stres itu boleh bu, tapi jangan lama-lama. 2 minggu aja. Setelah itu segera move on. Karena kalau stres terlalu lama, nanti kemana-mana dampaknya kepada kesehatan. Anda boleh kok marah sama suami, tapi 3 hari aja, jangan 3 tahun. Iya kan, nanti dampak kesehatannya itu memukul Anda sendiri. Ya, ibarat begini bu, dendam itu bu. Ini ibarat ya, nauzubillah min dzalik ya. Orang dendam itu minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Orang yang dia benci itu yang mati, padahal yang minum racun siapa?
dia sendiri, dia yang mati. Orang yang dia benci mungkin udah kemana-mana, healing kemana-mana, senang-senang, dia sendiri nggak merasa menyakiti. Gitu. Baik. Sebelum saya masuk ke ayat Ali Imran ini, saya mau cerita dulu. Ini kisah nyata. Saya itu suka diundang safari Ramadan di Kalimantan. Suatu ketika, saya tahunnya agak lupa ya, antara mungkin 2011 sampai 2013 sekitar itu, sudah 10 tahunan atau 13 tahun, 12 tahun yang lalu ya. Saya kan ceramah di beberapa titik, itu biasanya 5 hari Bu. Satu hari itu biasanya subuh, duha, kadang zuhur, sore, maghrib, sekitar 5 kali sehari. Berarti ada, kalau 5 hari ada 25 titik kan, 25 kali ceramah gitu ya. Nah, sehingga saya kan kadang nggak ingat tuh saya bahas apa di mana ya. Nah, salah satu titiknya itu ada di televisi sama di radio gitu. Nah, seminggu setelah itu saya udah mau ngajar di kampus, saya ngajar di Brawijaya. Nah, kemudian tiba-tiba saya ditelepon. Ada seorang ibu, saya ingat banget, ada suara tangis bayi. Ini dosa ya Allah, gitu. Sambil nangis. Saya tuh sampai mau ngajar itu saya masuk ruangan, gitu. Saya ingat di manajemen rumah sakit gitu ya. Mbak, aku tak nunggu gini sih gitu. Enggak, saya duduk dulu gitu. Karena saya tahu kalau orang sudah dalam kondisi seperti itu tuh kita harus dengerin dulu kan. Nggak bisa, maaf Bu, saya lagi ngajar, nanti ya telepon lagi, nggak bisa. Kadang-kadang kita akan kehilangan momen, dan saya nggak tahu orang ini dalam kondisi apa. Rupanya tangisan itu tangisan haru bahagia. Dia tuh nyari nomor telepon saya ke masjid-masjid itu, mau telepon. Jadi rupanya ibu ini itu sudah divorce, cerai dengan suaminya. Anaknya 5, berarti kan nikahnya udah lama ya. Terus sempat ngalamin trauma dalam pernikahan itu. Anaknya masih, ya ada yang masih nangis itu, saya nggak tahu usia berapa itu, yang masih anak-anak gitu ya. Dia bilang, Dok, terima kasih. Saya tadi nanya ke masjid A, masjid B, alhamdulillah. Saya cuma pengen berterima kasih. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah. Saya kok sore itu digerakkan untuk nyetel TV dan dengarkan ceramah. Waktu itu dokter yang ceramah. Saya tanya, tentang apa Bu waktu itu ceramah saya? Tentang memaafkan. Emang kenapa Bu? Saya itu punya penyakit Dok. Istihadah, keluar darah di luar haid. Awalnya saya tuh ke dokter biasa, apa ini gangguan hormonal, apa gitu. Dokter udah bilang, apa ibu stres, saya nggak sadar. Setelah dokter bilang cerita itu, saya baru sadar bahwa darahnya itu biasanya keluar kalau saya lagi mengingat masa lalu saya. Keluar zzz, tiba-tiba keluar darah. Zzz, keluar darah. Jadi ternyata perpisahan itu tidak selalu diikuti dengan pemaafan. Tidak selalu. Ya, bahkan hukuman pengadilan itu tidak selalu diikuti oleh pemaafan. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian saya setelah dengar ceramah itu saya langsung sadar. Nah, ada seorang psikiater namanya Carl Gustav Jung itu mengatakan masalah mental itu akan sembuh kalau disadari. Yang nggak sadar di alam bawah sadar itu tiba-tiba disadari gitu. Oh, tiba-tiba aku ini mulai depresi. Itu sudah mulai sembuh. Oh ya Allah, aku ini tiba-tiba gangguan panic attack, panic disorder. Satu sub cabang dari gangguan cemas itu namanya panic attack, panic disorder. Oh ternyata aku itu panic attack tuh. Itu sudah mulai sembuh tuh. Tapi kalau dari sopo aku depresi. Jok nuduh-nuduh sampai aku itu ngaji terus. Nah ini susah sembuh. Karena dia tidak mau fas'alu ahla dzikri in
kuntum la ta'lamun. Dia nggak mau tanya, nggak mau nerima, betul? Nggak mau apa? Bukan masalah ngajinya yang salah, bukan masalah Al-Qur'annya yang salah, sombongnya itu yang bermasalah. Apanya Bu? Sombongnya itu. Iya kan? Nah itu, nyanyi itu. Jangan-jangan Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai mana tadi saya cerita? Nah, terus ibu itu mencoba Bu, malam tuh dia bangun sholat tahajud. Ini ceritanya beliau sendiri. Saya itu sujud lama, terus sebagaimana saran dokter tuh saya coba ngobrol dalam hati sama Allah. Ya Allah. Jadi bebasnya aja ya, saya lupa detailnya waktu itu dia ngomong apa, tapi gampangnya gini lah. Ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun di antara orang yang mengampun, Engkau lah Maha Pemaaf di antara para pemaaf, Engkau lah Maha Penyayang di antara para penyayang. Saya sakit hati sama mantan suami saya, tapi saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Aku ingin sehat untuk membesarkan anak-anakku ya Allah. Sebagaimana sifatmu yang Maha Pengampun dan Pemaaf, luaskan hatiku untuk memaafkannya ya Allah. Ada pasien saya, ada ini di kajian satu lagi dengan kasus yang agak mirip, dia nambahkan. Saya kan suka nambahkan doa gini Bu. Ya Allah, izinkan aku melihat keindahan dari semua takdir. Yang mungkin hari ini aku belum bisa lihat ya Allah. Izinkan aku melihat semua keindahan dari semua takdirmu ya Allah. Sehingga tidak ada sedikit pun hatiku ini berburuk sangka kepada Engkau ya Allah. Kata Allah, darahnya nggak keluar lagi. Akhirnya dia telepon saya itu senang Bu. Sudah senang spesialis ngomong. Saya kemarin ceramah di Probolinggo, topik yang sama. Ternyata pesertanya ada SPOG, dokter kandungan, dokter Aminuddin, yang sekarang nyalonkan wali kota. Saya kenal istrinya dokter, punya rumah sakit di Probolinggo. Beliau tuh dokter SPOG terkenal. Beliau juga ngomong, pasien saya tuh banyak yang begitu dok. Dan rata-rata nggak mau memaafkan tuh gara-gara apa kata beliau? Harga diri. Dan saya ke luar negeri itu cuman di Indonesia ada masalah harga diri. Ya harga diri dok. Ya sudah. Amin. Itu yang Bu ya. Alhamdulillah. Akhirnya dengan izin Allah, ini bukan karena ceramahnya ya, tapi karena izin Allah. Karena Allah memang sudah mengajar, Allah tuh mengajarkan sesuatu kayaknya dibesarkan. Iya. Tes. Saya jawabkan ini aja ya kedengarannya. Oke. Nah, artinya salah satu hikmah yang titipkan Allah kan gini ya. Ibadah itu kadang sama Allah dikasih tahu hikmahnya, kadang nggak dikasih tahu hikmahnya gitu. Jadi kita tuh sebetulnya beribadah itu bukan karena tahu hikmahnya. Ya, kalau ahlu sunnah wal jamaah itu begitu. Sholat ya sholat aja karena penghambaan. Betul nggak? Ya, ternyata setelah kita tahu hikmahnya, sholat itu banyak efeknya pada kesehatan. Nah, kita makin mantap itu aja gitu. Sama memaafkan ini, kita tahu nggak tahu hikmahnya, tetap memaafkan kan gitu. Karena ada kan ayatnya nanti dilihat ya, surat Ali Imran coba dilihat yang bawa Quran. Mulai ayat 133 ayat 134 itu rangkaian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian ila magfiratin, kepada ampunan ya dan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Coba lihat keywordnya, kata kuncinya, bersegeralah kepada ampunan Allah. Jadi orang bertakwa itu cirinya, dia nggak mau nunggu lama-lama, tidak taswif, tidak menunda-nunda, tidak sik dalam bahasa Jawa, nggak saksik. Sik tala, ukur miso, sik nggak gitu. Tapi bersegera dia. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lah siapa orang bertakwa itu? Cirinya di ayat 134 ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang berinfak. Kalau kita rangkaikan dengan ayat tadi, berarti berinfak itu harus disegerakan. Sudah bawa ini dari rumah, padahal ayatnya wasa kan rangkaian ayat ini, betul? Kalau Anda ingin segera dapat ampunan, jadi orang bertakwa, infako segera, ojo saksi, jangan ditunda-tunda. Anda mengangkat anak yatim, segera cari nih hari ini, telepon, betul? Anda mau, ini kan hari Jumat nih, Anda mau apa? Sego Jumat, yuk segera, jangan Jumat minggu ngarep aja. Ayatnya itu wasari'u. Terus Anda wal kadhiminal ghaidha. Anda pengen mulai menahan amarah. Iya dok, saya itu orangnya sensitifan dok. Saya itu sumbu pendek dok. Tapi saya itu pengen supaya nggak marah. Yuk segera latihan, riyadhah, betul ya? Jangan tapi nanti aja dok, saya tunggu aja wes. Kan gitu kan? Atau wal afina anin nas, memaafkan manusia itu berarti harus segera, jangan nunggu halal bihalal. Masih bulan Maret nanti halal bihalal. Itu pun kalau kita hidup, betul nggak? Ya kan, memaafkan itu segera. Efek kesehatan dari memaafkan itu lebih terasa kalau tidak ditunda-tunda. Karena kalau ditunda berarti Anda masuk dalam chronic stress, stres kronis. Dan yang berbahaya itu bukan stres akut, stres yang sebentar-sebentar, bukan gitu. Tapi stres yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu yang efeknya kepada kesehatan itu sangat destruktif. Paham ya? Jadi orang bertakwa itu cirinya kan banyak ya. Di ayat ini cirinya orang bertakwa itu berarti bukan pendendam. Ya seperti itu. Nah, memaafkan itu apa sih? Bu, mic ini tuh berat apa ringan tuh? Ringan. Kalau Anda bawanya cuma kayak saya ini 1,5-2 jam taruh lagi. Nah kalau bawaannya 2 tahun, ini 2 tahun gini terus. Ya kira-kira berat apa ringan jadinya? Iya, nggak usah 2 tahun, sebulan aja udah. Seminggu aja wes. Ditulang, bentuknya kelingin. Ya kan, lama-lama berat nggak? Nah, sebetulnya memaafkan itu seperti Anda gini, naruh. Lepaskan. Karena yang namanya marah di hati itu gini, nyengkrem gitu. Bu, mic ini makin dicengkrem makin berat atau makin ringan? Coba aja lihat, Anda coba ya nanti ya, Anda gini kan. Cengkram, gres, bahasa Inggris, bahasa Jawa itu ceketem. Anda gini kan, tambah berat apa tambah ringan? Tambah berat, Anda bisa keringetan gitu. Betul nggak? Makanya pengertiannya itu memaafkan itu secara psikologi ya. Itu adalah kapasitas untuk melepaskan cengkraman mental Anda kepada masa lalu dan membebaskan diri Anda. Serahkan udah kepada Allah. Gitu. Tapi dok, saya tuh gak bisa memaafkan dok. Otak manusia itu tidak didesain untuk melupakan. Tapi otak manusia bisa didesain untuk menetralkan. Yang dinetralkan apanya?
perasaannya. Paham ya? Sama kayak orang fobia ulat. Pertama lihat, tapi dengan prosedur tertentu kita bisa netralkan perasaan itu, betul ya? Akhirnya dia lihat ulat, sudah mulai netral. Pernah nggak ibu-ibu, bapak-bapak, ya? Nggak ada bapak ya. Ibu-ibu itu pernah nggak marah sama seseorang? Tiap mau ketemu, Anda akhirnya nyari jalan lain. Sekarang udah ketemu orang itu udah netral, pernah kan gitu kan? Ya. Anda tidak melupakan, tetapi Anda menetralkan perasaan. Itu memaafkan. Ya, jadi memaafkan itu menerima, ridho dengan apa yang telah terjadi, sebab yang terjadi nggak bisa diubah lagi. Memaafkan menghilangkan keinginan untuk mengalahkan, mempermalukan, gitu ya. Itu memaafkan. Karena keinginan kita untuk mengalahkan, mempermalukan, itulah yang membuat kita semakin terluka. Ya, memaafkan sejatinya untuk diri kita karena kita menyayangi diri kita sendiri dan anak-anak kita. Jadi ibu yang tadi itu merasa memaafkan itu untuk saya sebagai ibu ini mental saya harus sehat, saya punya anak 5, iya kan? Saya harus sehat. So, Bu, kesimpulannya dari pengertian memaafkan ini, kita bisa terluka. Dan yang bertanggung jawab menyembuhkannya bukan orang yang melukai kita, tapi kita sendiri yang bertanggung jawab menyembuhkan. Nauzubillah min dzalik, Anda kena seng di depan itu. Kan Anda segera ke rumah sakit atau ke puskesmas kan? Anda kan nggak perlu cari siapa yang naruh seng itu di situ. Orangnya mungkin sudah sampai pagi, Bu. Dan dia nggak sadar sudah jatuhkan seng. Terus kita mau cari dulu orang itu terus baru ke rumah sakit, enggak? Mungkin dia memang melukai kita, tapi yang bertanggung jawab menyembuhkannya kita sendiri. Mungkin mantan suami kita, mantan ini kita sudah lupa, dia sudah punya keluarga sendiri. Ya mungkin sudah nggak ingat, tapi kita yang tersakiti itu yang mungkin masih janggal, masih ingat. Ya. Dan ternyata setelah diteliti, ya ini dampak kesehatan ini masih banyak bukunya ini. Ini bukunya macam-macam ini dari Stanford ini. Saya kebetulan ada yang Forgive for Love, tuh ada Jadi ternyata memaafkan itu macam-macam ini ya dampaknya. Untuk kesehatan, untuk hubungan, macam-macam. Masya Allah ya, Allah itu sudah mengajarkan kita itu luar biasa. Jadi orang bertakwa itu, Bu, bukan tipikal orang yang suka dendam, suka marah-marah, bukan itu. Marah sesekali karena sesuatu yang sangat prinsip, oke lah. Tapi kalau setiap hari harus marah-marah, betul ya? Hati-hati. Wal kadhiminal tahan amarah, manage amarah. Ada ayat lain dalam surat Asy-Syura ayat ke-42. Surat ke-42 ayat ke-40. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Di sini disebutkan kejahatan ya. Makanya dalam hukum Islam itu ada yang namanya kisos. Dan kita harus menerima hukum itu. Ya kan? Kisos. Kisos itu dibolehkan enggak? Dalam Islam boleh, itu Al-Quran, betul? Dan harus, tapi dengan pemerintahan yang memang menerapkan hukum itu, gitu. Ya. Tapi dalam hati kita nggak boleh mengingkari hukum kisos, ya, karena itu berhubungan sama akidah, ya, itu hukum Allah. Jadi kita nggak boleh mengatakan hukum Allah itu jelek, nggak sesuai zaman, nggak boleh. Hukum Allah itu yang terbaik. Perkara negara kita menjalankan atau nggak menjalankan itu perkara lain, betul nggak? Tapi hati kita nggak boleh harok ya dengan hukum Allah, itu nggak boleh. Ya. Jadi kisos kita boleh membalas, tapi membalasnya nggak langsung, Bu ya. Jadi kita ditapuk langsung balas tapuk, nggak gitu. Ada prosesnya hukum kisos itu, harus ada saksi macam-macam kan, terus ada pengadilannya, ada hakimnya kan. Cuman Allah di sini mengatakan apa? Faman afa wa aslah.
Tapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, jadi kan luar biasa ya. Sudah memaafkan diwenehi bonus kok. Berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, ya, maka pahalanya dari siapa? Dari Allah. Biasanya kalau ayat fa ajruhu 'ala Allah itu biasanya ya, ayat-ayat seperti itu banyak hubungannya sama kesabaran. Karena memang kata Ibnu Qayyim, memaafkan, berlapang dada, ridho, salamatus sadr, ya, berlapang dada, ridho, memaafkan, itu termasuk dalam kesabaran. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan kesabaran itu dalam surat Az-Zumar, dia adalah satu ibadah hati. Jadi ibadah itu kan ada ibadah zahir, ada ibadah qalbu, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Segala sesuatu yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Aqwal wal a'mal, zahir maupun batin. Nah itu ibadah. Zahira wal batin, zahir dan batin. Ibadah batin itu contohnya ridho, memaafkan, sabar. Itu ibadah batin cuma ikhlas. Nggak kelihatan, tapi dampaknya itu bisa meningkatkan pahala atau merusak amal. Riya, betul nggak? Itu ibadah hati. Nah, dalam surat Az-Zumar kan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan bagi orang-orang yang bersabar ada pahala tanpa batas. Kata Ustaz Umar Mita itu hanya ada dua ibadah yang pahalanya tak terbatas. Yang lainnya itu ada batasannya. Ada yang cuma 10 kali dibalasnya, ada yang 700 kali, ada yang balasannya seperti haji dan umroh, ada yang balasannya seperti dunia dan seisinya. Betul nggak? Ada balasannya kan? Ada batasannya. Tapi ada dua ibadah yang nggak ada batasannya. Terserah Allah mau balas 3 kali dunia dan seisinya, 40 kali umroh, terserah, pokoknya nggak ada batasannya. Ibadah itu cuma dua. Yang pertama sabar, yang kedua puasa. Hanya dua itu. Makanya kan hadis qudsi kan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang balas. Apalagi ibu-ibu pengajian Zoya ini sudah sabar rajin puasa. Masya Allah, ibu orang kayak gitu udah surganya itu surga tertinggi. Surga itu bertingkat-tingkat itu. Tingkatannya berapa itu para ulama berbeda pendapat. Orang mati syahid aja hadis sahih itu 100 tingkat. Orang mati syahid aja bisa dapat surga paling rendah, ada dapat surga paling tinggi. Jadi kita itu nanti kalau masuk surga belum tentu tingkatannya sama. Ya kayak perumahan kan kalau tingkatannya ya, malah ibu ya. Sama kayak begitu. Ada tingkatannya. Dan yang paling banyak mengantarkan orang ke surga-surga tertinggi itu ibadah hati. Ya, seperti itu. Insyaallah. Baik, kurang 5 menit ya, setelah itu kita tanya jawab. Apa pelajaran dari kota Mekah? Penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Rasulullah itu kan mengalami penyiksaan, pengusiran, mengalami, kalau dalam ilmu psikologi itu adverse event. Adverse event itu masalah-masalah yang luar biasa dalam kehidupan lah, stresor lah ya. Adverse event, ya kayak perpisahan, KDRT, ditinggal meninggal orang tua, ditipu, ya, itu semua adverse event. Rasulullah ini kan mengalami hal-hal yang luar biasa selama dakwah di kota Mekah itu, sampai diusir kan, ya, dari kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah kembali ke kota Mekah sudah menang, ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Rasulullah sudah dikasih kemenangan. Itu kan orang-orang kafir Quraisy yang dulu memusuhi Rasulullah, mengusir Abu Sufyan Hindun yang membelah dadanya Hamzah, itu kan semuanya ada di depannya Rasulullah semua kan itu dulu, ya kan? Wajar dong mereka itu takut kan, ini Nabi Muhammad akan melakukan apa ini kepada
kepada kami. Mungkin kami akan disiksa atau apa. Wahai Muhammad, kata Abu Sufyan, kami tahu engkau itu dulu pernah kami usir, engkau sakit hati sekali sama kami. Kami sekarang sudah pasrah, apapun yang engkau lakukan kepada kami. Apa jawabannya Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu? Ini slide-nya biar urut ya. Jawabannya Rasulullah itu persis seperti jawabannya Nabi Yusuf. Ada dalam surat Yusuf ayat 92. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Saudara-saudaraku semuanya, penduduk Mekah, la tasriba alaikumul yawm, tidak ada lagi cercaan bagi kamu hari ini. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Wa huwa arhamur rahim, dan Allah adalah Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Masya Allah. Langsung pada masuk Islam semua berbondong-bondong. Jadi Islam itu bukan agama pendendam, apalagi teroris. Kalau Islam agama pendendam, itu sudah digantung, digelatin kayak revolusi Perancis itu. Betul? Tapi apa jawaban Rasulullah sama penduduk Mekah yang sudah begitu lupa, sampai khususnya unta, jeruani unta itu pernah ditaruh di punggungnya Rasulullah saat Rasulullah sujud kan, sampai Fatimah itu, ya wahai ayahku, mesti nangis Fatimah itu. Gak kuat lihat bapaknya gitu. Jawaban Rasulullah, qala la tasriba alaikum. Jadi Nabi Yusuf itu pelajaran, nahnu naqussu alaika qasas. Aku berikan kepada engkau, ceritakan sebuah cerita yang terbaik. Itu cerita Nabi Yusuf itu kisah terbaik. Ini saya biasanya memotivasi kalau ada anak-anak muda yang saya tuh mengalami inner child tuh. Inner child itu ya luka-luka di masa kecil. Ya. Kalau bahasa psikologinya adverse childhood experience, ACE kita singkatnya. Saya biasanya begini, bukankah Nabi Yusuf itu juga mengalami masa lalu yang tidak mudah? Beliau itu dibuang oleh saudaranya sendiri, dimusuhi sama saudaranya sendiri. Kata para ulama itu, apa keluarganya saudara Nabi Yusuf itu tidak beriman loh, ini anak Nabi Bu, Bani Israel ini, betul kan? Yang imannya pada saat itu mungkin di muka bumi yang terbaik itu anaknya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi namanya dengki itu ternyata kadang-kadang nggak lihat. Iki melok ngaji apa gak melok ngaji, iki ustaz apa dudu. Rupanya dengki itu bisa menyelinap ke hati orang-orang beriman tuh. Ghil. Ini saya cerita dikit tapi tolong jangan digeneralisasi ya. Saya tuh pernah ziarah, bukan ziarah. Ziarah itu kan biasanya pada orang yang hidup ya. Datang ke rumah seorang ustadz. Kebetulan di kota itu ustadznya ustadz terkenal. Ustadz itu cerita, waktu itu saya sama teman, Anda tuh ada pelajaran menarik akhir. Kenapa Ustaz? Anak itu seminggu nggak bisa sholat malam, nggak bisa bangun. Lah kok Allah kemarin itu ada salah seorang ustadz itu ngaku ke saya, anak itu kayaknya ada air sama antum Ustaz. Anak itu ada iri, air. Kalau air itu kan kadang-kadang pengobatannya kan harus bekas wudhunya orang ya. Sunahnya kan gitu ya, nggak cukup dirupiah gitu. Alhamdulillah setelah itu sholat malam lagi Bu. Jadi ternyata ya Allah ngeri Bu yang namanya dengki.
Dan dengki itu biasanya sama sejenisnya. Ustadz dengkinya sama ustadz. Nauzubillah min. Dokter dengkinya sama dokter. Saya tuh nggak pernah tahu ya dokter tuh dengki sama polisi. Itu saya nggak pernah tahu. Ya, terus dokter kalau dengki karo tentara itu saya nggak pernah tahu. Kecuali tentaranya dokter juga. Perempuan tuh biasanya irinya sama perempuan. Saya nggak pernah tahu ibu-ibu moro-moro iri sama laki-laki, itu nggak pernah. Jadi kok suci buatan aku nggak, itu nggak pernah. Alhamdulillah ya Allah. Nggak ada tuh. Jadi biasanya sama sejenisnya. Betul ya Bu? Ya guru irinya sama siapa? Yuk guru meneh Bu. Saya tuh nggak pernah tahu ya guru tuh iri sama dokter spesialis. Nggak pernah. Nah, jadi ternyata iri itu sama sejenis circle-nya itu. Istilahnya ibu-ibu sekarang circle. Saya lanjut sedikit ya ibu-ibu ya. Nah ada satu kisah ketika hadisul ifki ya. Hadisul ifki ada yang tahu itu kisah tentang apa? Kisah tentang bahwa Ibunda Aisyah itu dituduh berzina. Tadi ini saya cari nama ini ya supaya kita bisa paham. Jadi Ibunda Aisyah itu anaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi Abu Bakar itu selain sahabat juga mertua dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, Ibunda Aisyah itu pernah dalam satu safar itu kan biasanya pakai istrinya Rasul itu pakai apa itu tutup gitu loh. Ya kalau naik onta itu ditutupi gitu. Nah ketika itu Ibunda Aisyah Ummul Mukminin itu turun, gak ada yang tahu. Terus unta itu jalan. Ya turunnya kenapa ya Allah alam ya. Terus turun mungkin ya kurang ajar atau Allah alam. Nah ketika kembali ke jalur itu loh sudah gak ada itu rombongannya. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang ketinggalan di belakang. Akhirnya berdua gitu, tapi berduanya ini ya berjauhan gitu loh. Ya. Nah, terus muncul satu fitnah terhadap ibunda itu hadisul ifki. Nah, yang paling pertama dan paling suka ngompor-ngompori menyebarkan fitnah itu namanya Mistah. Mistah ini adalah anak angkatnya Abu Bakar gitu. Yang sejak kecil itu dibiayai hidupnya sama Abu Bakar. Nah manusiawi kan, Abu Bakar kan merasa tersinggung kan. Ini Mistah ini gimana sih? Bukankah sejak ini anak angkat dibiayai oleh Abu Bakar? Abu Bakar itu kan banyak membiayai kan, ya. Karena kayanya beliau kan. Ya, nah Mistah itu sebetulnya orang baik. Dia kelompok muhajirin, sering berjuang juga bersama Rasulullah, bahkan ikut perang Badar ya. Dan sebetulnya bukan pencipta fitnah ini, bukan beliau, dan beliau termakan fitnah dan ikut menyebarkan desas-desus ini. Dengarlah Abu Bakar. Nah kemudian Abu Bakar bersumpah, sejak saat ini aku tidak akan membiayai Mistah lagi. Manusiawi kan, wis mulai saiki kan gitu kan, gitu, kalau lagi marah itu kan suka gitu kan, aku nggak akan lagi gas pokoknya titik gitu kan, tak rewangi meneh kan misalnya gitu ya. Arek iki gak tau matur suwun ya. Bahasa kita seperti itu lah. Nah kemudian Abu Bakar ditegur sama Allah di ayat ini, itu ceritanya. Jadi ayat ini itu menegur Abu Bakar manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia bani Adam, manusia punya salah. Ya. Ini ya, kita tadabburi sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan kelapangan. Siapa ini kira-kira?
Abu Bakar. Di antara kamu bersumpah mereka tidak memberikan bantuan kepada kerabat, orang miskin dan orang yang ikut berhijrah. Siapa ini? Misto. Kan tadi saya sampaikan, Misto itu miskin, ya, dibantu sama Abu Bakar. Masih kerabat dari Abu Bakar. Gak boleh ternyata Bu, kita itu sumpah-sumpah kayak gitu. Gak boleh. Tahan. Diam. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Mirip kan sama surat Asy-Syura tadi kan? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, berlapang dada, berbuat baik kepada orang yang kita maafkan itu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu nggak ingin? Jadi ketika turun ayat ini, itu Abu Bakar ada di depannya Rasulullah. Apakah kamu nggak ingin Allah mengampuni kamu? Abu Bakar langsung menjawab, saya ingin ya Allah. Langsung Abu Bakar itu sami'na. Karena saat itu juga beliau langsung berubah. Ya, wallahu ghafurur. Allah itu Maha Pengampun lagi gimana? Oke, sedikit lagi. Kok sih gitu Pak ya? Apa ya? 5 menit ya. Nah, ini ada hadis memperkuat saja bagaimana kita diminta untuk memaafkan. Hadis ini sahih dari Imam Muslim, ya. Jadi ternyata dari semua hari itu, dalam hadis ini ya, itu Rasulullah menyampaikan bahwa Allah itu banyak mengampuni hambanya itu di hari Senin dan hari Kamis. Tuftahul abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis. Jadi pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis, ya. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Dan pada hari itu akan diampuni dosa setiap hamba yang tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Itu syaratnya. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan bintang, dengan dukun dan seterusnya ya. Nah itu. Tapi ada syarat lain di sini. Illa rajul kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali hamba. Jadi kecuali itu berarti yang nggak diampuni juga. Hamba yang di hatinya menyimpan syahna, dendam. Kepada siapa? Kepada saudaranya. Fayuqal, dikatakan kepada mereka, kepada orang ini, anziru hadaini hatta yasliha, diulang 3 kali. Tundalah ampunan bagi keduanya hingga keduanya berbaikan. Ya. Jadi ternyata yang bisa menunda ampunan Allah tiap hari Senin dan Kamis itu selain syirik adalah dendam. WhatsApp-nya di blok sudah 3 tahun, sama adik kandung nggak nyapa, ya, dan seterusnya. Ya halal itu cuman formalitas. Salam-salaman, ya belum keluar dari ruangan, masih ngambil S2 sudah uang koi bono. Jadi dia belum memaafkan. Dalam hatinya masih ada syak. Kan? Seperti itu. Nah, bagaimana agar mudah memaafkan? Pertama Bu, ini memudahkan aja ya, lupakan kebaikan kita kepadanya. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar kan? Ya, Abu Bakar kalau ingat-ingat kebaikannya, misto nih, kok iso ya, kok iki wis tak rewangi gitu kan? Lupakan kebaikan sudah, walaupun sejak kecil panjenengan yang biayai, udah nggak usah diungkit-ungkit. Ya, wala tabtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ungkit-ungkit sedekahmu yang bisa melukai orang yang kamu beri itu. Yang kedua ini ya, jangan ungkit-ungkit. Latih pikiran kita untuk hidup di saat ini. Jangan kembali ke masa lalu, itu sama seperti naik mobil terus spion terus Bu. Nanti kalau melihat ke masa lalu membuat ibu sedih, melihat ke masa depan membuat ibu khawatir, melihatlah ke atas Bu, di situ ada Allah yang bisa menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran. Itu ya. Doakan kebaikan untuknya. Nah, kalau perlu tetap kirim sedekah.
Jangan pernah menyesal berbuat baik sama orang yang salah. Never regret being a good person to the wrong people. Jangan pernah menyesal berbuat baik sama orang yang salah. Nggak menyesal. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Kebaikan itu balik sama ibu sendiri. Betul? Terus terakhir yang tadi sudah saya bahas, ingat pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan ingat pahala sabar yang tanpa batas. Sanggup Bu? Minta sama Allah, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, luaskan untukku dadaku yang sempit ini, yang sakit hati ini. Mudahkan urusanku semuanya ya Allah. Mudahkan lisanku untuk meluncurkan kata-kata maaf ini. Paham Bu ya? Seperti itu. Ya, itu kira-kira ini hadis penutup saja sebagai background penutup ya. Tapi saya suka sekali hadis ini, sebenarnya panjang sekali Bu. Tapi saya ambil akhir-akhirnya saja. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan saudaranya dari kesusahan dunia, maka Allah hilangkan kesusahannya dari kesusahan hari kiamat. Siapa yang memudahkan, Allah mudahkan ini dunia. Siapa yang tutupi aib orang lain, maka Allah tutupi aibnya. Siapa yang menolong hambanya, maka dia juga akan ditolong. Ya, mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, pemaaf, suka menolong orang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Masih ada waktu sekitar 18 menit. Silahkan kalau ada yang mau berdiskusi, sharing. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa, ditanyakan ke ustadz lainnya, saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Ya, silakan pakai mic. Ada yang luar ya. Nanti mic-nya dioper aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, kalau misalnya kita sudah memaafkan orang lain, tetapi misalnya saya sudah tidak mau berhubungan dengan orang itu lagi karena berkali-kali selalu bermasalah dengan orang tersebut, itu bagaimana? Apa itu termasuk sudah memaafkan? Ada lagi, satu lagi dulu, nanti saya jawab. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu saya ini rahimahullah dulunya kena kanker payudara, kanker paru-paru Ustaz. Beliau ini orangnya kalem sekali, nggak pernah marah-marah yang ngomel-ngomel, itu nggak pernah. Dan pernah suatu saat saya memergoki beliau di kamar mandi itu nangis. Saya menduga bahwa ibu saya ini orangnya memendam atau ngumpet gitu dalam rumah tangganya. Nah, kata orang juga penyakit kanker ini adalah penyakit orang yang hati, maksudnya penyakit yang punya masalah hati atau pikiran. Nah, dengan peristiwa atau pengalaman ibu saya itu, apakah kalau misalkan seseorang itu dalam rumah tangganya misalkan ada yang tidak mengenakan, itu diluapkan saja, misalkan marah dengan ngomel-ngomel atau apa, itu apakah bisa membantu? Walaupun sebenarnya kan nggak akhlak misalkan kalau ada masalah dengan suaminya terus ngomel-ngomel sama suaminya, tapi dalam hati ini kan bisa keluar gitu apa yang terasa sakit. Mohon penjelasannya. Baik. Oke, terima kasih jazakumullah khairan katsir. Pertanyaannya yang pertama, yang tahu ibu sudah memaafkan atau tidak itu hati ibu sendiri.
Kalau ibu merasa sudah ketemu orang itu sudah netral, insya Allah sudah memaafkan. Perkara setelah itu kita menjaga jarak, itu tidak apa-apa. Jadi menjaga jarak, bahkan dalam sirah Rasulullah itu sudah memaafkan Wahsy. Tahu Wahsy ya? Kuda hitam yang nombak Hamzah di perang Uhud itu Wahsy. Tapi sampai dengan Rasulullah meninggal, Rasulullah tidak mau bertatapan langsung dengan Wahsy. Tidak mau tatapan, makanya Wahsy itu sedih kan? Karena Rasulullah itu nggak mau bertatapan langsung, nggak mau face to face dengan Wahsy. Tapi Rasulullah sudah memaafkan. Nah, itu yang sekarang dalam ilmu psikologi disebut dengan menjaga jarak dengan orang toksik, itu maksudnya itu. Ya, kalau kita sudah tahu orang ini itu suka ngerasani, ngalor ngidul, manipulatif, nggak jujur, ya kita harus menjaga jarak kan? Karena yang namanya akhlak itu menular kan, Bu. Betul ya, Bu ya? Akhlak itu mah itu boleh. Niatnya adalah menjaga di hati kita. Karena memilih teman itu tombo hati. Orang Imam Perkara itu. Wong kang soleh kumpulan. Lek wong kang toksik kumpulan, kita jadi loro hati nanti. Paham ya, Bu ya? Loh, Bu, tombo hati itu sudah merangkum semua hal yang menyebabkan hati kita sehat. Menurut saya kalau ditanya gimana dok supaya saya istiqomah, tombo hati ulang-ulang. Itu sudah cukup, betul nggak? 5 resep itu dari para ulama zaman-zaman dulu di Indonesia. Itu menurut saya luar biasa, itu betul nggak? Tombo hati ono Imam Perkara itu luar biasa. Oke, itu Bu, saya ya. Insya Allah lah Ibu. Sepertinya Insya Allah Ibu sudah memaafkan. Jadi Senin Kamis nanti Insya Allah dilakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang berikutnya pertanyaan tentang ibu ya tadi ya. Ibu kita kena kanker mendem, apakah itu ada hubungannya? Sangat mungkin ada hubungannya. Bang, beberapa pengalaman saya, orang-orang yang cenderung introvert diem, itu cenderung dia memang terkena penyakit kronik. Saya tidak mengatakan kanker ya, kronik disease. Penyakit kronik itu macam-macam. Bisa misalnya SLE, sistemik lupus erythematosus. Kemarin saya baru kehilangan kakak kelas juga ternyata kena SLE, autoimun, penyakit autoimun. Kan penyakit SLE itu banyak menyerang perempuan, hampir mostly perempuan, ya, dan usia muda, usia produktif maksudnya. Yang butterfly rush itu bisa, cancer bisa, tapi multifaktor ya penyebabnya ya. Tapi cancer itu ada juga yang memang orang suka mendem itu rata-rata begitu. Nah, terus solusinya apakah harus ngegas sama suami kan gitu ya Bu ya? Gitu bisa ya. Nah, tentu tidak. Ya. Jadi gini, ventilasi itu namanya ventilasi dalam ilmu psikologi. Kita memahami kayak Ibu tadi, ya saya jadi kayaknya suka mendem. Itu namanya validasi. Ibu menyadari, oh saya ini kayaknya mulai gak kuat tidak. Aku mulai itu validasi. Aku mulai, wah pokoknya tangki emosiku ini udah penuh. Aku ini sudah mulai depresi. Nah itu namanya validasi. Itu langkah pertama kesembuhan. Langkah kedua namanya ventilasi. Ventilasi itu ngeluarin. Nah ngeluarin itu ada beberapa cara. Yang pertama, Anda journaling, menulis. Ya, tulis saja. Mas, sampai niku ustaz, tapi kok nggak bojone sampai niku ngono sih Mas. Sampai niku mek ngomong cok. Mosok sampai niku jare suami sampai niku medit. Tapi nggak di depan dia, di depan kamu. Sampai retok sing jarene dermawan ngomong kita itu alladzina yunfikuna fis sarai sampai bojo sampai dewe terus hitung-hitungan. Itu namanya jurnal. Mana pernah sih Mas aku itu minta deloken sandalku itu. Sampai bolong lambiku. Mana pernah aku menuntut skincare. Mana pernah aku menuntut botox, jeroan tahu tempe gitu. Misalnya Bu ya.
wah ditumpahkan semua itu namanya journaling. Ya kalau ibu misalnya nggak punya laptop ya ditulis. Itu pertama. Kedua dengan cara berdoa. Ya, ngobrol sama siapa? Sama Allah. Adukan semua sama Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maafnya yang dia punya ya. Saya itu udah nggak kuat ya Allah. Adukan itu ventilasi namanya. Ketiga, mencari kisah-kisah yang mirip dengan kasus kita. Nah, kalau kisah itu ada di Al-Quran itu pilihan pertama. Baca kisah-kisah sambil ngomong. Iya, ini mirip dengan aku. Gitu aja. Self-reflection, ngomong. Ada juga yang menulis WA ke diri sendiri bisa. Atau ada juga, ya ini bukan pengajian ya, tapi mungkin orang psikolog gitu, ada yang nyarankan psikiater mendengarkan lagu yang sesuai dengan kehidupan kita. Ini ventilasi juga. Tapi kalau kita daripada lagu kan lebih baik Al-Quran yang sesuai dengan cerita kita gitu. Karena hampir semua yang dialami masyarakat sekarang itu sebetulnya di Al-Quran itu banyak model-modelnya. Misalnya kalau suami toksik modelnya Asia sama Firaun. Kalau istri toksik modelnya Nabi Nuh sama istrinya, Nabi Lut sama istrinya, Nabi Ayub sama istrinya. Kalau anaknya toksik Nabi Adam, anaknya membunuh anak yang lain. Betul? Bapaknya toksik Nabi Ibrahim. Sak duluran toksik kabeh Nabi Yusuf. Ada semua kan? Betul nggak? Iya. Melarat, oke, boleh melarat. Ya ceritanya tuh banyak yang melarat-melarat, tapi dia bisa bertahan. Abu Dzar Al-Ghifari, betul? Sampai lapar, bahkan Rasulullah pun bukan melarat, Rasulullah lapar ya, pernah kelaparan. Ya suami yang istrinya tiba-tiba, Rasulullah juga pernah. Ibunda Aisyah itu kena nampel gitu, pel gitu. Nah kalau cemburu, lah kan manusia biasa kan, Ibunda Aisyah cemburu kan, tong gitu. Panjenengan kan juga gitu kan, kadang-kadang kalau orang-orang ngomong gitu, kan kira-kira begitu. Semua jod, suaminya lagi depan laptop, ternyata tadi malam itu harusnya ingin diajak makan sate bareng. Ternyata suaminya keturun. Akhirnya korak-korak pagi itu sudah bubar. Gitu. Kalau tetap belum bisa Bu, obrolkan dengan suami di tempat yang baik, cara yang baik, waktu yang tepat. Omongkan, Mas, aku boleh nggak ngomong dari hati ke hati? Itu kalau istilah apa? Psikologinya pillow talk. Ketika kita mau tidur, gitu ya, ngomong dari hati. Pillow tuh bantal gitu, ngobrol, pillow talk dari hati kan. Sampaikan, walaupun Anda sambil nangis nggak apa-apa. Saran saya tidak melalui WhatsApp. Apalagi suami lagi di kantor, ventilasi. Ada ya suami kayak panjenengan itu yang rajin tahajud sambil medit sama istri. Ya Allah, jangan nanti suami Anda lagi mimpin rapat. Saya ini laki-laki, jadi tahu betul. Walaupun istri saya nggak pernah gitu ya. Jadi bayangin aja, suami Anda tuh manajer atau eselon 3 kepala kantor lagi mimpin rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Tingtung, WhatsApp. Tulisannya Umi. Nah, pas dibuka cuma ada 2 kata, Papa Tega. Kalau laki-laki udah langsung kita mau apa hari ini? Bingung sudah. Akhirnya dia, sebentar ya, saya ke kamar mandi, telepon kan, Umi, berdering. Berdering itu berarti kan bunyi kan? Kalau memanggil kan nggak bunyi kan? Kalau berdering, gak diangkat. Sudah kembali ke rapat lagi, maaf ya, agak lama saya. Jadi kita akan merapatkan Umi, oh my god. Ketika dibuka,
gak usah telepon. Kira-kira kurang nggak itu suami? Saya yakin sudah ya cukup ya, nanti dilanjutkan Pak, silakan saya tak pulang sebentar, istri sakit gitu paling, maksudnya sakit hati. Kira-kira begitulah. Ya kita juga hati-hati Bu, apalagi suami itu PNS, suami itu sudah punya tempat di kantor, jangan mudah-mudah datang ke kantor, jangan apa-apa aurat suami, tahan, jangan gampang-gampang WhatsApp, jangan gampang-gampang telepon, beliau lagi mimpin rapat atau lagi rapi nyiapin presentasi terus tiba-tiba ambitega langsung dia beliau mungkin dekan lagi rapi mama rektor, pahamin laki-laki itu otaknya logis tapi sekali kena jedel gitu, apalagi dari orang yang dia cintai, dia sayangi, itu otak logikanya itu juga bisa langsung langsung ini terasa sekali, rata-rata begitu. Dan itu ibu harus bersyukur punya suami begitu, artinya kolbunya masih sangat ini kan, mencintai ibu kan, nggak mau nyakitin ibu kan, berarti ada sesuatu gitu. Nah kalau dia udah cuek, carut no, ngamuk-ngamuk kok, ini bahaya ini. Kalau sudah begitu itu udah bahaya sekali. Jadi kira-kira Bu begitu ya jawabannya ya. Banyak cara untuk ventilasi Bu. Ya, terakhir sendiri ya konsultasi. Kalau ventilasi nggak memungkinkan lagi, konsultasi sama expert. Ya, kalau nggak memungkinkan lagi berarti Anda harus konsultasi. Ya, masih ada berapa nih? 2 menit, 3 menit, satu pertanyaan kalau ada, kalau nggak ada alhamdulillah. Cukup? Baik, saya akhiri, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini kita niatkan semata-mata kita beribadah kepada Allah, kita berdoa mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan yang lebih penting bisa kita amalkan ya, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi pemaaf yang tidak hanya bermanfaat untuk akhirat tapi juga untuk dunia kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.